Ini kan tersembunyi di balik kalimat calon presiden itu, artinya mari kita hancurkan Indonesia. Ini saya Prabowo, saya didukung oleh semua kekuatan yang ada di sekitar saya. Saya mau lakukan sesuka-suka saya aja kan. Diperlukan penglihatan khusus dari sisi medis. Ya, biar objektif, gangguan pada kabel-kabel di dalam pikiran Prabowo itu sendiri. Jangan-jangan sudah banyak putus sehingga yang berfungsi hanya yang kalau abang lihat plus minus kabel kan, ya kan? Mungkin saat pidato itu ya kita lihat listrik yang lampunya udah kedap-kedip itu kan, asap keluar. Maka ucapan-ucapan ngawur itu keluar. Presiden merendahkan diri, turun dalam derajat ketua umum dan calon presiden. Itu satu kegilaan, satu aib di mata dunia internasional. Karena orang akan mengatakan ini orang bodoh. Kamu itu kepala negara dengan seluruh fasilitas yang kamu miliki. Tidak ada orang yang berani menghadapi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Merdeka. Oh bukan merdeka. Revolusi. Jawab tadi. bilang apa ya? Terima kasih Jokowi, luar biasa. Terima kasih rakyat. Luar biasa saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ini fenomena sosial politik yang rasanya perlu juga ya kita bahas dengan dengan orang yang suka membahasnya ya pastinya ya. Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam, Abang Dan. Jadi kalau kaki saya suka goyang-goyang, bukan karena tremor. Kenapa itu, Bang? Bukan karena juga ada yang kemarin yang diwawancara Najwa Shihab goyang-goyang kakinya kan. Kalau saya goyang-goyang bukan karena tremor, bukan karena apa-apa, karena suka ngantuk aja. Tetapi ini pasti tidak ngantuk karena kita akan bicara mengenai fenomena terbaru ya. Ada ulang tahun partai yang dianggap partai terbesar ya walaupun cuma nomor 3 sesungguhnya karena kebetulan ketua umumnya menjadi Presiden Republik Indonesia, semua orang pada datang setor muka, tapi dia yang tadinya orang berpikir akan mengeluh-elukan dia, ternyata dia sangat berendah hati untuk memuja-puji presiden sebelumnya yang dia yakini sebagai asbab menangnya dia dalam Pilpres. Wah ini sampai kemudian yang bersangkutan tersenyum simpul dan ada bocil di sebelahnya juga tersenyum juga. Faisal Assegaf, apa yang Anda ingin mulai komentari dengan fenomena yang baru saja kita lihat tadi dan mungkin pidatonya sudah Anda lihat secara keseluruhan? Langsung ya, Bang? Langsung. Ya. Ya, pertemuan HUT Gerindra dan pidato Prabowo yang viral ya. Ya. Dan lebih fokus pada beberapa isu. Pertama itu menonjol di sana Prabowo kembali menegaskan hubungannya yang sangat kuat dengan mantan Presiden Jokowi. Bahkan mempersembahkan secara spesial di HUT Gerindra itu sebuah lagu. Lagu itu masih belum terungkap di publik apakah itu karangan Prabowo atau panitia kan. Terima kasih Jokowi kan. Tapi kalau dilihat dari kata-kata, dari ekspresi pidato Prabowo, tampaknya lagu pujian kepada Jokowi itu karangan dari Prabowo sendiri. Dari suara hati. Nanti kita tanya karangan dia atau bukan. Ya itu kita konfirmasi. Tetapi sebelum HUT, 2 hari sebelumnya itu di forum internasional Prabowo mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa ia menghadapi tantangan yang sangat serius di Indonesia menyangkut dengan korupsi. Bahasa di sana yang bisa dipersingkat, presiden di hadapan para tokoh presiden dunia
mengatakan Indonesia dipersingkat ya sebagai sarang kejahatan korupsi. Dan 2 hari kemudian HUT Gerindra itu kemudian sejumlah elit yang ada di lingkar inti kekuasaan Prabowo itu yang justru banyak diduga sebagai pembuat kebijakan yang sangat koruptif. Salah satu juga Pak Jokowi, Gibran dengan laporan di KPK. Jadi antara pidato di forum internasional yang merendahkan martabat bangsa Indonesia, Indonesia sarang korupsi, tetapi 2 hari kemudian di HUT Gerindra itu rakyat melihat cukup banyak di lingkar inti kekuasaan Prabowo itu mereka yang diduga terlibat dalam aneka kejahatan korupsi. Mereka yang seringkali muncul nama-namanya diprotes oleh rakyat karena membuat kebijakan yang berpotensi korupsi, berdampak korupsi, dan menciptakan 10 tahun aneka produk-produk keputusan pemerintah yang tidak lepas dari bau amis KKN. Jadi lama-lama kita kalau mengurai, mungkin kalau ada psikiater atau ahli medis atau analisis yang lebih spesifik kepada masalah psikologi, maka 100 hari sejak Presiden Prabowo itu dilantik, 100 hari lebih sampai sekarang ini, maka rangkaian pidato itu bisa dianalisa. Apakah mewakili satu pribadi yang berbicara di hadapan publik dengan basic kesadaran ilmu, kesadaran spiritual, apakah dia berbicara dengan kekuatan visioner, punya cita-cita yang tulus, atau semua rangkaian retorika yang seolah-olah semakin jelas, semakin terang, publik melihat ada masalah faktor kejiwaan, ada krisis mental. Oke, Anda melihat kalau dalam tulisan dia kan dia selalu bicara tentang paradoks Indonesia kan? Iya. Apakah ini juga mewakili dirinya bahwa selalu terjadi paradoks antara yang dia omongkan dan dia lakukan. Yang dia lakukan. Bicara soal efisiensi, tapi kabinet gemoy. Bicara memberantas korupsi, tapi terduga korupsi direkrut masuk kabinet. Iya. Bahkan pujian terhadap Presiden Jokowi ditengarai sebagai pujian terhadap orang yang selama 10 tahun justru membuat korupsi makin merajalela. Jadi apa yang Anda bisa lihat dan bisa harapkan dari Presiden Prabowo? Ya, konstruksi berpikir dari sisi narasi, ucapan, pikiran yang dilontarkan, baik itu pidato, pernyataan-pernyataan yang berlangsung, kita ambil sejak dilantik hingga kini. Kalau para komunitas bidang psikologi itu bisa meluangkan sedikit waktu, menganalisa lebih dalam, dari sana kita bisa dapat kesimpulan kan. Apakah beliau ini orang dengan setiap kata-kata yang disembulkan begitu keras bisa dipegang karena itu jujur, karena itu sumber suara nurani, atau memang ada gangguan pada sisi dalam. Oke. Karena ini kan setiap penguasa yang hobi berpidato itu tidak semua. Tidak semua mengekspresikan satu cita-cita besar, satu gagasan ideologi. Bisa juga itu menjadi sarana untuk menghibur diri. Karena tidak mampu mengkonsolidasikan sumber daya organisasi negara untuk membuat keputusan-keputusan yang fundamental. Dan di panggung atau forum internasional, Prabowo sendiri mengakui dalam 100 hari menyangkut dengan masalah yang paling krusial di Indonesia, yaitu korupsi. Prabowo mengakui bahwa dirinya belum mampu, belum berjuang, belum berbuat apa-apa. Dan itu dimuat di CNBC, di media-media nasional kita. Sementara yang terjadi membenarkan pengakuan Prabowo itu sendiri. Memang sampai hari ini tidak ada satu kebijakan yang bisa dipegang oleh rakyat, bisa dirujuk oleh rakyat sebagai harapan ada lompatan perubahan yang besar yang akan diantarkan oleh Prabowo dan
kabinet obesitasnya. Jadi kalau kita bicara mengenai obsesi Prabowo untuk jadi presiden kan, sebelumnya kan kita sudah mendengar dia mengucapkan banyak hal kan sebelum menjadi presiden. Dan sepertinya akan selesai kalau dia terpilih. Hal yang sama selalu dikatakan oleh orang yang akan mencalonkan diri. Kalau saya terpilih maka saya akan selesaikan semuanya itu. Tetapi yang terjadi pada Prabowo adalah kita tidak tahu, selalu different direction terus menerus, itu satu. Yang kedua, baru 100 hari lebih tiba-tiba Partai Gerindra sudah melakukan 2 atau 3 hal, yaitu menunjuk kembali Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra, dinobatkan, kemudian dan menjadi capres untuk 2029. Walaupun untuk jadi capres ini belum clear sesuatu jawabannya, tetapi saya hanya mengatakan memprotes itu. Kok begini negara ini? Orang belum jelas pekerjaannya apa, tiba-tiba dicalonkan. Apa tidak ada evaluasi? Itu satu, disimpan dulu. Nanti satu-satu silakan bedah. Yang kedua adalah dia ini sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, which is itu adalah jabatan yang tertinggi, kan begitu? Karir politik yang tertinggi bagi seorang politisi atau ketua umum partai politik. Tetapi kemudian pangkatnya diturunkan lagi menjadi calon presiden dan menjadi ketua umum partai lagi. Itu dua. Yang ketiga, ketika masyarakat makin gencar untuk minta adili Jokowi, dia malah seperti menantang dalam tanda kutip masyarakat, apa loh, gua malah berterima kasih dan memuji Jokowi karena dia yang memenangkan gua sebagai calon presiden, sebagai presiden sekarang ini. Dan sekali lagi dia kemudian mengisyaratkan walaupun presidensial threshold 0, sepertinya tidak akan ada kompetisi politik yang genuine di 2029. Karena Prabowo sepertinya sudah siap-siap untuk melakukan manuver-manuver yang tidak memungkinkan open competition di dalam Pilpres 2029. Silakan satu-satu. Iya, soal dia berstatus presiden dan Gerindra mengkonsolidasikan, bukan hanya Gerindra, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah bersatu dalam satu suara menobatkan Prabowo sebagai capres. Ini bisa dilihat dari banyak aspek. Dari kebutuhan saluran politik, Pilpres masih jauh. Undang-undang politik juga masih dalam proses revisi kan? Ya, itu pun belum jelas revisinya. Momentum, instrumen, kebutuhan itu tidak tersedia untuk menampung suara Gerindra dan partai-partai yang menobatkan Prabowo sebagai calon presiden 2029. Dari sisi etika bernegara, pengumuman ini membuat pandangan publik terhadap negara, lebih khusus Prabowo dalam kedudukan sebagai presiden dan sebagai kepala negara, itu menjadi terdistorsi, bias, menjadi kacau balau, sehingga rakyat kemudian menemukan ada dua masalah yang sama ini, sama dengan kasus perpindahan ibu kota negara kan? Ya. Sama-sama ini rakyat melihat apakah di Jakarta itu berkedudukan di sana Presiden Republik Indonesia atau calon Presiden Republik Indonesia. Ini bingung ini kepala daerah, bupati, camat, struktur di bawahnya. Itu akan kehilangan pemahaman yang terang. Kalau dia sebagai calon presiden, sebagai presiden, maka dia diikat oleh sumpah jabatan dan seorang presiden yang ideal itu tidak boleh ada titipan, titipan kepentingan anak, istri, kelompok, apalagi titipan kepentingan permufakatan politik yang bertujuan hanya satu, perburuan kekuasaan calon presiden. Nah, kalau titipan-titipan itu kemudian diakumulasikan sebagai beban Prabowo sebagai presiden, maka kemudian rakyat atau aparat dalam struktur negara
akan berkesimpulan apakah dia bekerja murni untuk kebutuhan negara, rakyat, atau semua adalah siasat, penyelundupan kepentingan atau agenda untuk sebuah kampanye. Kampanye terselubung selama 5 tahun. Kan? Dan kalau dilihat komposisi kabinet yang terdiri dari banyaknya perwakilan partai politik dan lebih cenderung pada kompromi Jokowi dan Prabowo di sana, maka ini bukan nama kabinet, ini tim sukses. Tim sukses dengan jaket dengan nama kabinet yang kerjanya ya sudah sepakat garong sebanyak-banyaknya, rampok sebanyak-banyaknya, semua peluang tersedia diambil sebanyak-banyaknya, karena hukum tidak akan bisa ditegakkan. Hukum akan lumpuh. Kenapa? Karena yang memimpin itu bukan presiden, calon presiden. Maka mereka menangkan aja nanti Prabowo lagi 2029. Maka semua atas nama tujuan kepentingan pribadi Prabowo, kebocoran anggaran terjadi di mana-mana. Kalau Prabowo mengatakan, ada kebocoran keuangan, Kementerian Keuangan, BUMN atau kementerian lain, para menteri-menteri itu akan mungkin menjawab, kebocoran ini dengan terpaksa dilakukan karena demi melayani kepentingan Bapak, mengamankan kepentingan Bapak agar mulus 2029 kembali berkuasa. Nah, ini distorsi kan? Itu dari sisi hubungan Prabowo selaku presiden dengan publik, dengan struktur di bawahnya, maupun Prabowo sebagai calon presiden. Nah, di luar kekuasaan itu justru lebih parah lagi. Orang-orang akan datang menemui Prabowo tidak dalam kedudukannya sebagai presiden, tapi sebagai calon presiden. Kenapa? Karena pada wilayah itu sudah mereka pahami Prabowo lebih suka. Karena itu pada sentimen atau kepentingan pribadi, maka akan berbondong-bondong ini orang ke Hambalang, ke istana kan, datang satu persatu memberi dukungan. Karena hampir semua elit partai sudah memberi dukungan. Seluruh menteri di kabinet sudah memberi dukungan. Mungkin akan ada upacara-upacara militer. TNI dan Polri bersatu dukung calon presiden Prabowo Subianto. Maka ini lelucon yang berakibat fatal dapat memicu ketidakpastian dalam bernegara, kekacauan di dalam bernegara. Dan kalau muncul fenomena pembahasan menyangkut posisi Prabowo itu lebih cenderung sebagai calon presiden, maka 5 tahun sampai ke depan itu Indonesia ini autopilot. Dipimpin oleh calon wakil presiden yang tidak ada dalam landasan konstitusi dan undang-undang. Dianggap transisi. Ini faktor etika, morality, pandangan-pandangan yang berkembang. Pandangan yang ketiga yang sangat berbahaya, karena presiden itu kan harus memberi keteladanan. Dia tidak sekedar apa istilah ketatanegaraan, punya moral, dasar moral yang kuat untuk memandu satu bangsa, rakyat dalam kehidupan keteladanan. Dan lebih khusus kepada struktur atau cabang-cabang kekuasaan yang dipimpinnya. Nah, nanti akan muncul menurut saya, karena mereka melihat presiden menggunakan jabatannya, posisi kabinetnya, pengaruhnya sebagai tim sukses siluman untuk kepentingan 5 tahun akan datang maju calon presiden, maka akan diikuti oleh gubernur di bawahnya. PDIP misalnya, bisa Pramono melakukan konsolidasi di DKI Jakarta. Mengikuti cara yang sama. Semua kepala-kepala dinas diarahkan, dikumpulkan kepada satu wilayah. Kemudian PDIP mengumumkan Pramono siap maju sebagai calon presiden. Ya kan? Penggunaan infrastrukturnya terbatas, tapi Pramono mendapatkan jalan yang sama. Kalau Prabowo bisa melakukan itu, maka saya juga sebagai gubernur bisa menggunakan fasilitas negara di level daerah untuk juga mengumumkan ke publik. Saya bekerja sebagai gubernur dan sekaligus sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2029.
Nah semangat itu juga akan tumbuh di Gubernur Maluku, Gubernur Papua, Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah. Maka apa yang terjadi? Organisasi negara menjadi kacau balau yang mestinya mereka bekerja menempatkan kepentingan rakyat di atas seluruh kepentingan pribadi itu berubah menjadi perlombaan, perburuan kekuasaan dengan menyelundupkan seluruh kepentingan pada program kebijakan yang mereka lakukan. Itu akan terjadi seperti itu menurut saya. Jadi mereka yang seharusnya bekerja untuk rakyat karena sudah terpilih, akibatnya tidak akan melakukan itu sepenuh hati. Karena setiap langkah harus selalu dihitung apakah akan mendongkrak elektabilitas untuk 5 tahun ke depan atau tidak. Dan sepertinya Prabowo sudah melakukan itu kan, yang dia memberikan contoh yang buruk. Ya, yang dia banggakan salah satunya adalah bahwa rakyat puas 81% berdasarkan survei itu di dunia internasional. Jadi di satu sisi dia mengatakan korupsi itu bukan zaman saya, tapi rakyat sudah puas. Jadi tadi itu ya. Ya, maksudnya banyak persepsi untuk menilai perusakan bernegara dengan penobatan Prabowo sebagai calon presiden itu. Itu tidak sekedar satu deklarasi yang bisa diterima biasa-biasa saja. Karena dia sudah memulai, ini kan tersembunyi di balik kalimat calon presiden itu. Artinya mari kita hancurkan Indonesia. Ini saya Prabowo, saya didukung oleh semua kekuatan yang ada di sekitar saya. Saya mau lakukan sesuka-suka saya aja kan. Saya tidak fokus kepada tujuan negara, tapi saya fokus kepada bagaimana saya terpilih kembali. Itu kan yang sebenarnya tersirat dari hawa nafsu politik di belakang kalimat penobatan calon Prabowo sebagai presiden 2029. Dan Anda melihat nggak juga bahwa ini kepentingan elit-elit yang berada di sekitar Prabowo untuk tetap eksis. Sudah pasti. Jadi dengan menyogok, ini kita pakai bahasa itu, dengan menyogok Prabowo dengan ucapan bahwa Anda calon presiden, maka kemudian yang terjadi adalah semua itu pengen tetap di posisinya masing-masing tanpa berpikir mau melakukan yang baik buruk itu terserah dia. Yang paling penting adalah posisi tetap. Iya, SBY, PAN, Golkar, semua partai, bahkan Jokowi kan, semua berbaris dalam satu sikap yang sama mendukung Prabowo 2029. Nah nanti itu dimensi yang banyak dibicarakan soal apakah dia peluangnya sesuai harapan atau ada pesaing lain. Saya nggak mau masuk di wilayah itu. Saya masuk etika dan amanat dalam sumpah jabatan saja. Dan itu objektif. Karena kalau kita berkalkulasi apakah jalan ini mulus, menurut saya ada banyak faktor. Ada bisa gangguan kesehatan, bisa gangguan destabilitas, bisa di tengah jalan juga karena mungkin yang nyolong lebih banyak kelompok ini merasa nyolongnya kurang, kemudian bertengkar di urusan pembagian proyek, maka koalisi itu bisa bubar. Jadi saya nggak mau masuk lihat peluang dia jadi atau tidak jadi. Tetapi Bang Rev, kita berhadapan dengan satu model kekuasaan yang kehilangan rasa malu, mabuk dan teler kenikmatan lezatnya itu kekuasaan sendiri. Lupa dengan janjinya sudah langsung. Ya, lupa diri. Ucapan dan tindakan semakin hari semakin terang terlihat, sangat berjarak jauh. Kemudian menurut saya individu masyarakat harus mengambil posisi yang waspada. Karena hari ini kita sudah tidak punya calon presiden, kita punya calon presiden. Jadi mentally dia akan lebih tampil sebagai calon presiden. Pasti. Sehingga yang dilakukannya adalah ukuran apakah akan mendongkrak popularitas atau elektabilitasnya atau tidak. Iya, pasti. Dan dia ukur betul itu. Makanya karena sudah ada lembaga survei yang memulainya. Iya, pasti. Jadi tabrakan antara kemestian, keharusan untuk menegakkan cita-cita Indonesia yang sebenarnya sederhana kan. Negara dioperasikan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemakmuran. Kalau saya saya lebih percaya seorang presiden yang mendeklarasikan bahwa dia hanya 1 periode dan saya akan bekerja
untuk satu periode itu yang full 5 tahun? Idealnya begitu. Atau dia mengatakan saya bekerja dengan tulus dan menjauhkan diri saya dari seluruh kepentingan elit partai. Saya bersama rakyat dan tidak berambisi untuk melanjutkan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas. Tetapi kalau kinerja saya baik, rakyat objektif juga mendukung, saya pertimbangkan. Ya kan? Ya. Artinya dia seorang negarawan. Kalau ini kan tidak tanya rakyat lagi kan? Kalau model-model ini sebenarnya, kalau mau ditarik dalam pembahasan ilmu pengetahuan yang objektif, yang penglihatannya tidak didasari oleh bias kepentingan apapun, maka kita bisa sampai pada satu kesimpulan yang sering saya bilang itu. Ini praktek kebun binatang, ini premanisme, cara-cara tata kelola kekuasaan yang sangat minim secara etika, sangat kering secara spiritual, dan tidak punya basic dialektika ilmu pengetahuan untuk menguji apakah perilaku ini mewakili enggak gambaran pemimpin di jalur peradaban kan. Ini selokan, gorong-gorong yang sering disindir oleh rakyat itu. Dinasti Meong kan, melawan dinasti Jokowi. Rezim gorong-gorong berubah menjadi selokan kan. Tampilan macan di hadapan kaca hanya delusi, ternyata kucing kampung. Jadi penyebutan etimologi atau terminologi yang secara sederhana dari sisi ilmu pengetahuan itu sudah mewakili realitas perilaku kekuasaan yang berlangsung selama era Jokowi maupun Prabowo ini. Nah, apa yang akan terjadi? Sekarang ini kan kita lihat banyak kaum muda yang agresif dan progresif, yang memiliki sumber daya hebat, dengan terpaksa memunculkan satu deklarasi perlawanan secara tegas dengan mengusung tagar pindah, lebih baik kabur aja dulu. Nah, ada semacam upaya menghindar, bermigrasi ke negara-negara tetangga untuk menemukan ketenangan, peluang usaha, menemukan peradaban. Karena mereka udah tidak yakin orang yang mereka harapkan, pemimpin-pemimpin yang mereka sangat idolakan dan harapkan bisa memberi keteladanan, bisa memberikan solusi. Justru hari-hari lingkar kekuasaan itu sibuk dengan perebutan kepentingan di antara mereka. Rakyat terabaikan. Jadi kita memasuki satu era omon-omon di mana apa yang dimaksud negara itu adalah ucapan yang berubah-berubah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara parade yang terkesan militerisme mengawal kebijakan makan gratis, makan bergizi gratis, kemudian pengangkatan sejumlah jenderal aktif di pusat-pusat kebijakan struktur strategi dengan menabrak aturan kan. Kemudian partai-partai tidak kehilangan gagasan-gagasan besar, moralitas, energi spiritual untuk menghadirkan kekuasaan yang amanah, ditambah dengan pemasungan terhadap hak-hak kedaulatan intelektual kampus yang dibungkam tidak bisa berbicara menghadapi kenyataan yang semakin berperilaku premanisme ini. Nah, apa yang mesti dilakukan? Arena ini bisa dilihat dari dua sudut, dari dua pandangan. Pandangan ruang demokrasi, mereka yang berjuang mempertahankan agenda reformasi dan demokrasi, jelas akan terusik mengkonsolidasikan jaringan elemen di seluruh Indonesia untuk memberikan peringatan-peringatan keras, teguran-teguran keras, mungkin dengan turun ke jalan, dengan konsisten meminta penegakan keadilan. Isu mengadili Jokowi menjadi fokus dari gerakan intelektual, civil society, rakyat kecil dan seluruh kelompok yang jauh dari elit-elit partai yang bermasalah ini. Sementara karena basis Indonesia ini dilihat mayoritasnya Muslim, maka sudah mulai muncul pandangan-pandangan yang tumbuh di kalangan ulama, kiai kritis, umat yang kritis, intelektual Muslim
Mereka sudah menemukan gambaran. Transfer kekuasaan Firaun berubah kepada transfer perilaku kekuasaan Namrud. Oke. Podoy. Sama aja. Suara-suara itu sudah mulai dimunculkan sebagai basis kajian untuk meneropong ontologis dari konstruksi kejahatan yang sementara ditransfer oleh Jokowi ke Prabowo. Nah, kenapa contoh Namrud ini tiba-tiba muncul dan saya banyak mendapatkan WA perbincangan yang lebih dalam untuk bicara itu karena fenomenanya sama. Ciri dari Namrud itu tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Jadi kalau dia sudah memegang misal handphone, dia pingin seluruh pabrik handphone itu punya dia. Oke. Kalau dia sudah beli pesawat, dia pingin seluruh industri pesawat di Indonesia itu dikendalikan oleh dirinya. Jadi penumpukan atas dasar kerakusan yang tidak berkesudahan, yang kemudian Namrud itu terposisi setelah mengumpulkan materi, kekuasaan, jaringan, dia terganggu oleh gerakan-gerakan intelektual, gerakan-gerakan spiritual. Maka muncul lawannya kan, Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim menghadapi Namrud atau di era kini yang sering disindir sebagai kejahatan omon-omon itu kan? Nabi Ibrahim tidak membawa pasukan yang banyak, tapi Nabi Ibrahim ini berperan misalnya seperti Bang Refli, Bang Anis, Syed Dido, yang masuk ke relung-relung jiwa rakyat. Kemudian hanya memberitahu ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini potensi untuk kebaikan. Nah, gerakan-gerakan ini yang kalau ditarik dalam konteks Indonesia hari ini sangat relevan. Terlihat dari pidato-pidato Prabowo itu sendiri, itu tidak beda dengan Namrud. Dia selalu bilang sedikit-sedikit podcast, profesor-profesor apa itu. Dia selalu melecehkan ilmu pengetahuan. Iya kan? Nah itu sama dengan Namrud cirinya. Dia sudah memiliki semua kuda-kuda yang hebat, mobil-mobil yang hebat, istana-istana yang hebat, kekuasaan yang powerful, tapi dia krisis keimanan. Dia terbelenggu oleh rasa takut. Dia berada dalam kotak hitam. Dia hidup dalam kesendirian. Dia tidak melihat ada hubungan yang kuat dari kekuasaan itu mensupporting dia dalam membangun rasa percaya diri. Apa yang dialami Prabowo? Kalau membaca dalam peta pemikiran, wahyu yang diajarkan Allah kepada umat Islam, maka mudah untuk menyimpulkan. Kita memasuki era di mana perilaku kekuasaan itu gemar menipu, gemar mengumpulkan kekayaan mau halal atau haram, caplok sana caplok sini, dan gemar membuat jalan-jalan untuk memastikan kekuasaan itu bila perlu sampai mereka mati. Kalaupun jadi mayat bisa duduk di kursi, ya udah lantik jadi mayat aja kan, menembus 2 periode atau 3 periode. Nah, jadi kalau ada satu basis kajian tasawuf atau irfani yang dikelola dalam suasana kesadaran Islam secara lebih ar-Rahman ar-Rahim. Dengan tenang orang-orang muda membasuh tangan mereka, berwudu, menikmati sholat, menjalankan zikir, menghidupkan energi pikiran untuk terhubung dalam cara konstruksi berpikir, wahyu. Melihat realitas ini, maka sebenarnya menghadapi Namrud itu tidak perlu capek-capek. Lihat podcast terus menyuarakan kebenaran. Datang ke desa-desa menjelaskan bahwa negara tidak punya presiden tapi calon presiden. Negara tidak punya kabinet tapi hanya tim sukses. Nah kalau itu terus menerus maka akan sampai di telinga Namrud. Ternyata semua pidato omon-omon itu tidak berhasil memprovokasi rakyat untuk membenarkan kejahatan dalam bernegara. Yang diibaratkan dalam Quran itu diperumpamakan sebagaimana semut yang masuk dalam telinga itu Namrud. Mengganggu dia selama artinya puluhan tahun. sebenarnya bukan semut. Suara kebenaran yang sangat halus dihembuskan oleh Nabi Ibrahim
dengan energi yang begitu latif, halus, membuat dia goyang. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia pembuluh darahnya pecah, dia mencapai temperamen emosional yang tidak bisa terkontrol. Karena yang saya sebut tadi itu, sudah kumpul semua harta, kekuasaan, ternyata dia miskin, moralitas, kehilangan harga diri. Dia ingin membangun nama baik, ternyata langkah-langkah dia memperburuk Yaitu citra sama dia sendiri ketika di depan dia rakyat. sudah dimuliakan sebagai presiden yang dilantik, Dihinakan sebagai capres. tapi dihinakan sebagai capres dan dihinakan sebagai ketua umum partai. Semua ketawa dulu. Gitu. Tapi begini, saya ingin hal yang ini ya belum disinggung. Ketika orang bicara adili Jokowi, tiba-tiba Prabowo secara demonstratif berkali-kali mengatakan dalam pidato, lucu katanya orang yang mau memisahkan saya sama Jokowi. Ya udah kita ketawain aja. Kali ini dia bukan lagi nyindir lagi, tapi dia tunjukkan saya cinta Jokowi, saya tidak bermasalah Jokowi, malah dipuji, terima kasih. Dan dia, kan saya termasuk mengatakan Prabowo ini orang yang sebenarnya ketika dia ngomong dengan yang dia pikirkan tuh, yes, itulah nggak terlalu beda, bukan yang dia lakukan ya. Jadi antara yang dia omongkan dengan isi kepalanya pada saat itu ya itulah. Jadi kalau dia misalnya memuji-muji Jokowi, bisa dikatakan pujian itu benar, bukan sekedar basa-basi. Dari relung hati yang paling dalam, ekspresi dari krisis moralnya, krisis, iman dan lain-lain. Jadi apa yang mau menjadi fokus? Ya, menjadi fokusnya adalah kenapa dia kemudian seolah-olah menantang rakyat. Padahal kan kalau kita bicara tentang adili Jokowi, kan pilihannya 3. Aktif, dan rasanya Prabowo tidak mungkin aktif. Pasif, paling safe ya kan. Tidak perlu dia mendorong, tapi tidak perlu juga dia menjadi backup atau menjadi benteng Jokowi. Tetapi yang dipilih dia menjadi benteng Jokowi saat ini. Dengan pernyataan tidak bisa dipisahkan, dengan pernyataan terima kasih Jokowi dan lain sebagainya. Makin menegaskan bahwa Jokowi ini sosok yang kuat, penting, dan rakyat nggak penting. Rakyat yang menggugat Jokowi yang banyak itu nggak penting bagi dia. Kan sama saja dia mengatakan kamu nggak penting. Ini satu orang ini jauh lebih penting dibandingkan seluruh rakyat. Hajat hidup seluruh rakyat. Kan begitu. Dia ingin mengatakan begitu akhirnya. Dan dalam konteks terpilih sebagai presiden, ya it happen, terjadi seperti itu kan. Dia cukup pegang satu orang, dia menang. Jadi jangan-jangan keyakinan itu sudah berurat berakar, kita nggak punya harapan lagi, jangan-jangan. Ya itu yang tadi saya bilang, kalau saya agak keluar dari kebiasaan umum. Saya belakangan setelah melihat semua literatur dari sudut pandang bagaimana ilmu negara itu dilihat kan. Dari pandangan David Epter misal menawarkan ada krisis negara dilihat dari institusionalisme, behavioralisme, ideologi dan lain-lain lah. Begitu Anthony Giddens, Abang juga membaca banyak literatur. Kemudian itu kita sampai, jadi saya mencoba mau lihat dari sisi langit, petunjuk yang datang dari Quran, mengcapture Prabowo dan kelompoknya. Saya menemukan perilaku ini tidak beda dengan Namrud. Namrud itu memang antara kekuasaan di lingkarannya dan dirinya itu memang gila pujian. Jadi dia punya segalanya, tapi tetap merasa kurang. Ya dia miskin. Iya. Dia punya segalanya, tapi mentalnya miskin. Nah tadi bilang Bang Refli itu bagus. Antara ucapan dan isi kepala. Itu kan problem Namrud kan. Nah, maka ketika orang mengatakan di mana-mana tentang paradoks Indonesia versi Prabowo, itu sebenarnya menggambarkan. Yang kalau ada laporan medis bisa mereka simpulkan ini gangguan. Gangguan pada faktor kesehatan fisik yang berakibat jiwa. Atau juga problem perjalanan perburuan kekuasaan yang begitu panjang, begitu berdarah-darah. Sehingga maka dia sampai ke atas ada kutukan. Karena kamu melalui selokan-selokan kotor, maka tidak bisa. Kamu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mewakili energi kebenaran. Jadi bagaimanapun alam dan kehendak ilahi tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu
sehebat apapun bisa menutupi topeng mereka. Nah kan terbuka kan, terbukalah di pidato HUT, terbukalah di forum internasional, di berbagai arena. Nah rangkaian ini yang awal saya diskusi tadi saya mengatakan diperlukan penglihatan khusus dari sisi medis, ya biar objektif. Apa gangguan pada kabel-kabel di dalam pikiran Prabowo itu sendiri. Jangan-jangan sudah banyak putus sehingga yang berfungsi hanya yang kalau abang lihat plus minus kabel ya kan. Nah, mungkin saat pidato itu kayak kita lihat listrik yang lampunya udah kedap-kedip itu kan, asap keluar. Maka ucapan-ucapan ngawur itu keluar. Presiden merendahkan diri, turun dalam derajat ketua umum dan calon presiden, itu satu kegilaan. Satu aib di mata dunia internasional. Karena orang akan mengatakan ini orang bodoh. Kamu itu kepala negara dengan seluruh fasilitas yang kamu miliki. Tidak ada orang yang berani menghadapi kamu. Tapi hari-hari dia kan mengeluh. Kenapa harus dikatakan bahwa dia calon presiden harus bersedia dan tidak bersedia? Padahal ada gangguan. Namrud, dia sudah kumpulkan harta, kekuasaannya luas. Tapi dia selalu terganggu dengan dakwah suara-suara kebenaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membangun pasukan. Tapi Nabi Ibrahim hanya datang ke desa, menemui individu, masyarakat dan mengatakan dia bukan Tuhan. Dia raja yang zalim. Ya kan? Tuhan itu Allah kan. Nah dalam situasi ini juga umat berbicara. Ini periode Namrud. Dia punya semua tapi dia tidak percaya diri. Lain dengan Fir'aun. Kalau sebelumnya kan Fir'aun. Dia mentransfer, mengelola, sampai lawan semua itu dibikin jadi budak. Dimasukin ke kandang yang disebut apa? Ruang kekuasaan itu. Dan dia dalam tradisi kekuasaan Fir'aun itu mendelegasikan kekuasaan berikutnya kepada anaknya. Ya kan? Kalau Prabowo enggak. Saya enggak bicara dia dalam pengertian baik buruk, saya mengcapture. Ya kan, gambaran Quran, melihat zaman, melihat situasi, ini ada relevansi. Nah, Prabowo ini perilaku ya, dia tetap Prabowo, tapi perilaku tata kelola kekuasaan itu cenderung pada tabiat Namrud. Menculik, membunuh, huru-hara, malam bilang A, besok bilang apa kan? Itu siapapun dia melakukan itu cenderung kepada Namrud. Kalau misalnya ya Anda melihat para intelektual, para kritikus yang awalnya sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi ya, bahkan sampai hari ini, tapi kelihatan melempem dengan fenomena Prabowo ini, Anda menyaksikan sebagai apa? Semacam refleksi ketakutan atau sikap oportunistik, sikap pragmatis atau bagaimana? Ya, mereka juga mungkin sudah tiba pada pemahaman yang sama dengan saya. Ciri-ciri kekuasaan Namrud itu datang saja ambil faedah, dekati saja untuk dapat sesuatu. Tapi kelak nanti, ketika kesadaran umat itu tumbuh, mereka akan melepas Namrud. Maka digambarkanlah hancurnya kekuasaan Namrud itu, karena dia bersekutu dengan orang-orang di lingkarannya yang saling menipu, ya kan? Nanti maka dia tamat. Hanya dalam kesendirian, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman di sana. Dia mengakhiri kekuasaannya dalam kesendirian. Gitu. Jadi harus dilihat secara peta spiritual, peta intelektual. Saya kira tersedia seluruh sudut pandang yang cemerlang, cara-cara, semua udah itu kan. Nah, tinggal tiba nanti kita lihat seberapa hebat pertunjukan kekuasaan yang angkuh, arogan ini menuju ke mana. Karena kalau menurut saya, seorang presiden yang mengumpulkan seluruh partai dengan representasi 80% penguasaan atas DPR ya, maka ketika dia umumkan di awal kekuasaan ingin maju 2029, saya sudah bisa menduga Prabowo tidak akan menggunakan pendekatan sistem pemilu secara langsung. Dia akan masuk kepada pendekatan Orde Baru, yaitu sistem pemilihan presiden lewat mekanisme MPR. Karena menurut dia, buat apa lagi kita gelar pemilu kalau semua partai itu sudah menjadi
masuk ke dalam sistem tatanan perbudakan di lingkaran kekuasaan itu sendiri. Nah, dia tinggal gembala saja agar partai-partai itu kemudian menjadi tikus-tikus, kambing-kambing, anjing-anjing penjilat, binatang-binatang lapar dan liar masuk di satu ruangan untuk menyetujui keinginan dari serigala rakus. Jadi nanti kalau saya lihat mitra koalisi itu tidak hanya di eksekutif, dia akan jadi alat bagi kepentingan instrumen melegalkan, mempercepat perubahan undang-undang politik secara fundamental, yaitu kembali kepada sistem pemilihan di MPR. Oke. Tidak ada yang protes lagi kan? Intinya bahwa dia begitu yakinnya akan terpilih kembali karena semua instrumen itu sudah menyokong, sudah dikonsolidasikan. Nah, sekarang dia ingin dengan cara yang mudah saja. Ya, instan. Yaitu Dia sudah umumkan saya menang ini karena dukungan Pak Jokowi, itu kan menunjukkan bahwa saya mendapatkan kekuasaan secara instan. Ya, saya lanjutkan lagi secara instan kan? Berarti ketika orang menyuarakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 versi tahun 45 sebagai sebuah panacea Indonesia, itu malah bisa membahayakan dong. Kalau saya isu kembali ke UUD 45 itu kan kumpulan orang-orang bodoh saja. Berkali-kali saya sudah di berbagai forum mengatakan kerusakan kehidupan bernegara atau bangsa yang kemudian dirujuk harus kembali ke UUD 45. Undang-undang dasar mereka yang pernah direvisi. Saya bodoh. Saya harus bilang orang-orang bodoh. Kenapa? Mereka tanya umat. Ya. Mereka lagi mau kembali ke undang-undang buatan manusia atau kembali ke Quran. Umat akan mengatakan Quran. Ada jaminan. Ya. Dari situ saja udah gagal ini isu itu. Hanya ini isu dipakai oleh kelompok-kelompok yang tidak punya nyali mengoreksi kekuasaan, kemudian membentuk satu ruang. Wah, gerakan kembali ke UUD 45 supaya menjadi zona nyaman. Satu terminal yang sementara digunakan oleh beberapa preman saja yang tidak mau berantem. Oke, jadi intinya adalah dia bilang saya nggak mau bermain di lapangan ini, tapi di lapangan imajiner. Sehingga dia seperti tidak memiliki tanggung jawab untuk berhadapan dengan day to day politik hari ini. Ya, untuk topeng mereka, supaya kelihatan mereka masih berjuang kembali ke barang-barang yang belangan-belangan tua, panci-panci tua itu. Undang-undang itu harus direvisi sesuai aspirasi rakyat. Kalau bicara kembali sebagai dasar yang fundamental, maka individu dan masyarakat mengatakan kembali aja ke Quran. Kalau mayoritasnya Kristen, dia bilang ya kembali aja ke Injil. Jauh tidak tercemari oleh pikiran manusia, kembali ke kitab suci kan. Jadi soal fenomena paradoks ala kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini, saya kira ini tantangan menarik. Akan ada langkah-langkah yang berujung pada perubahan undang-undang politik, bahkan konstitusi, untuk menyiapkan jalan instan yang terbaru. Jalan mungkin bahasa jalan curang yang dimutakhirkan. Kalau kemarin mungkin curangnya kuantitatif, ini curangnya kualitatif. Sedikit orang bisa membuat keputusan. Dan kalau semangatnya begitu, saya sarankan bagi seluruh partai pendukung Pak Prabowo sebaiknya perubahan saja pembatasan masa presiden. Lalu dinobatkan Pak Prabowo sebagai presiden seumur hidup. Iya. Daripada nanti terlalu banyak uang negara dipakai untuk melakukan pemilu curang. Jadi langsung saja dinobatkan presiden sampai seumur hidup. Kalau nanti meninggal, dia sudah menyiapkan penggantinya siapa. Iya kan? Jadi pasal berapa di undang-undang 2 periode itu? Pasal 6. Iya. Kenapa? Karena mereka mengatakan mereka mendukung Prabowo 2029 karena dia visioner, dia amanah, dia jujur, dia orang baik, dia punya cita-cita besar. Ya udah. Seolah-olah tidak udah lagi ada pemilu. Bila perlu jadi raja. Tapi saya mau ingatkan, saya buka rahasia peta konsolidasi demokrasi buat Pak Prabowo. Cara yang dia gunakan ini akan menggulung tidak lama. Kenapa? Dia berhadapan dengan kesadaran desentralisasi.
Jadi tabiat untuk menghadirkan Orde Baru dengan gaya sentralistik ini akan menghadapi dinamika desentralisasi. Akan ada pukulan-pukulan balik dari kesadaran kolektif di level daerah yang mempertanyakan, begini ya cara praktek pemerintahan pusat. Sumber kekayaan alam kita dirampok, kemiskinan merajalela, tapi yang mereka lakukan adalah pembagian kekuasaan dan mengabaikan hak-hak rakyat yang semakin memprihatinkan di berbagai daerah. Nah, itu kode saya. Oke. Dia akan dikepung oleh kesadaran desentralisasi. Oke. Bro, saya mau baca beberapa komen ya. Penting juga ini kita tidak terasa kita udah 50 menit kita bicara. Gitu. Oke, Assalamualaikum Mekah hadir, Bang Refli. Balikpapan hadir, Bang Refli. Salam sehat selalu. Pak Refli Harun, mohon maaf tanya Pak Faisal Assegaf apakah seorang Habib? Bogor, Bang Refli, keren jadas with Bang Faisal Assegaf. Bang Refli, menurut Abang masih ada harapankah kalau kita mengharap Pak Prabowo mengadili dan menghukum Jokowi jika keduanya di KLB Gerindra saling melepas pujian? Nih, saya selalu suka sama Bang Faisal, tegas berani demi bangsa dan negara. Sehat selalu Bang RH dan Bang Faisal. Bang, sekedar informasi yang mengarang lagu Berterima Kasih Pak Jokowi itu kader Gerindra bernama Ahmad Dhani. Bener nih, Ahmad Dhani. Masa sih? Jangan-jangan disuruh nih Ahmad Dhani. Terima kasih Pak Jokowi. Kemudian Refli Harun, Faisal Assegaf, bravo. Kemudian Prabowo kontra Anies, omon-omon besar, bukti belum tapi Anies terbukti dulu baru omon-omon. Yeah. Kemudian Assalamualaikum Bang Refli, Bang Faisal, saya suka sama Anda berdua. Harusnya orang baik, jujur, berintegritas, pintar seperti Anda berdua itu ada di pemerintahan. Bang, channel YouTube Bang Faisal. Maksudnya apa? Anies terbukti nggak omon lo, hahaha. Angkat Faisal jadi menteri pengangguran politik. Mempapol jadi menpapol. Kemudian hopeless no hope NATO ya. Prabowo omon-omon tanpa bukti kalau Anies kerja apa ini? Semua berawal dari gorong-gorong. Kemudian yang bolak-balik kita nggak bicara Anies lagi ya. Rupanya Wowo masih oke. Thank you fooling me ya. Wowo malah bela termaling ketiga dunia, nggak malu, udah lansiap. Oke, jangan kita ngatainnya. Tapi ini menarik nih. Apa dia nggak baca, ya kan? OCCRP itu yang menempatkan dia sebagai terkorup nomor 3. Iya. Masa dia yang biasanya sangat peka dengan data-data internasional, ya kan? Apalagi ini wartawan-wartawan senior gitu, dan menempatkan itu nggak dianggap sama dia malah memuja-muja. At the same time dia mengatakan problem terbesar Indonesia adalah korupsi. Tapi juara 3 korupsi versi OCCRP, kemudian dia puja dan puji. Gimana, Bro? Ya, kalau mereka yang terbiasa membaca, yang pandangannya tidak lepas dari bimbingan Quran itu. Ya. Ini semua realitas ini bisa disederhanakan. Tadi saya bilang kan, kalau kita mengkonstruksikan situasi ini dengan era kekuasaan Namrud itu, maka apa yang kita tanya itu terjawab. Kita nggak usah buang waktu untuk masuk ke dalam satu wilayah keraguan atau perdebatan. Ciri Namrud itu kan hasil akhirnya kan berhubungan dengan semut nyamuk yang masuk di telinga. Ya. Itu menggambarkan bahwa memang sejak ia berkuasa itu masalah ada pada pendengarannya. Dia tidak mau mendengar suara kebenaran, inspirasi. Kenapa? Karena dia dipasung oleh satu cita-cita yang disebut perburuan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Ya kan? Kemarin dia pukul-pukul meja, maki-maki. Ada kekuasaan yang jual Indonesia kepada asing. Ya kan? Ya. Kemudian dia kembali lagi mengemis di emperan kekuasaan itu sendiri untuk mendapatkan tiket yang disebut pemilu instan itu. Ya. Jadi
orang akan melihat pada dimensi demokrasi ini hal biasa. Tapi saya lebih jauh, saya mungkin sedikit dan juga mungkin abang atau lainnya, mungkin sedikit orang saja yang mulai mengkhawatirkan Indonesia itu ada enggak karena 2030 itu yang dibilang bubar oleh Prabowo. Ternyata bukan orang lain yang bubarkan. Dia sendiri. Secara perlahan-lahan perilaku dia itu sudah menggambarkan proses pembubaran Indonesia. Dia seorang kepala negara, dia seorang presiden, disumpah oleh, diambil sumpah, dia buang itu kan, dan dia lebih ingin berkampanye dan menjadi calon presiden. Dia sebagai mantan Kopassus, tapi dia tidak rela untuk dikatakan sebagai mantan ketua umum partai. Banyak. Nah, kita tunggu saja. Manusia dengan kemampuan mereka mengelola hawa nafsu, tapi mereka lupa di dunia-dunia modern, di negara-negara modern, faktor spiritual itu sudah muncul sebagai satu dimensi metafisika transendental yang mulai dilirik di Eropa. Ya, Donald Trump misalnya menarik Elon Musk. Elon Musk pandangan juga yang tidak jauh dari sudut pandang teologis. Artinya apa? Kalau di Indonesia ini karena basisnya culture, keagamaan, maka paling bagus itu masuk ke wilayah pemahaman teologi aja. Apakah perbuatan penguasa yang rakus, kelompok-kelompok yang berperilaku serigala ini seberapa lama dipertahankan oleh alam? Seberapa lama membuat malaikat itu berfungsi hanya sebagai penonton? Akan muncul kan aspek-aspek yang nanti di luar dugaan manusia itu sendiri. Misal tabung gas 3 kilo itu kan di luar. Nah, nanti menurut saya Prabowo akan menghadapi banyak situasi yang tidak bisa dia prediksikan. Dan kalau saya khawatir kalau presidennya semangat untuk berburu kekuasaan berikutnya, ya jangan juga salahkan bupati, gubernur juga yang akan menggunakan cara yang sama. Ya, misal Pak Pramono Anung kan di DKI Jakarta, karena rakyat mungkin melihat presiden bisa, ya Pramono juga akan tampil kan. Memberi pesan saya juga siap calon presiden dengan menggunakan infrastruktur walaupun itu sebatas daerah. Ada satu yang ingin saya tanyakan juga. Semua partai politik hadir yang besar ya. Tapi partai politik pemenang pemilu, ketua umumnya tidak hadir. Apa yang Anda lihat dari sikap keras kepala Megawati untuk tidak mau dalam tanda kutip tunduk atau menemui Prabowo itu? Saya lihat agak susah untuk saya karena ini sudah masuk di fakta yang saya harus bicara padanya, Pak. Saya khawatir jangan sampai dianggap saya punya kebencian buat PDIP. Menurut saya baik itu Prabowo, PDIP maupun Ibu Megawati ini satu teater saja. Jadi tidak bisa diukur dia hadir di acara penobatan atau HUT Gerindra, itu bukan parameter. Karena orang bisa berhalangan, bisa menciptakan banyak halangan. Tapi sebenarnya mereka tersambung dalam pembagian peran kekuasaan itu. Supaya jangan rakyat ini kemarahannya tidak masuk ke saluran partai-partai yang ada, maka mungkin sejak awal disiapkan Nasdem dan PDIP untuk menampung. Jadi kalau nanti ada gelombang kekecewaan, mereka akan giring ke PDIP dan Nasdem. Yang pada puncaknya juga nanti Megawati Prabowo ketemu lagi, secara simbolik muncul lagi, bersatu lagi, dan orang-orang akan kecewa. Jadi ini sudah ada pembagian kekuasaan. PDIP mengendali DPR, eksekutif dikendalikan oleh Prabowo. Dan sampai hari ini pembagian proyek di antara mereka kan belum terputus. Hanya gimmick-gimmick aja soal kasus Hasto dan lain-lain. Satu terakhir ya, sebelum Anda wrap up dan kemudian closing statement ya.
bagaimana dengan Nasdem yang di awal pemerintahan itu menolak untuk mengirimkan para menterinya. Mungkin karena tidak signifikan atau tidak mendapatkan yang mereka inginkan, itu soal lain. Tapi kemudian tidak bersikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, bahkan sebaliknya sangat mendukung sekali. Gimana penjelasannya? Ya, Prabowo dan Surya Paloh itu kan sudah umum dikenal sebagai orang yang sangat dekat. Kalau saya ambil sederhana aja, mungkin Pak Surya sudah tahu kelakuan Pak Prabowo. Dia yang masih dalam jabatan yang tidak terlalu besar, karena keinginan ambisi politiknya itu dia bisa bertindak di luar kewajaran. Apalagi dia sudah mengambil kekuasaan yang lebih besar, maka peluang untuk kekuasaan Prabowo menjadi diktator, menjadi semena-mena, menjadi otoriter, itu sudah dibaca sejak awal oleh Nasdem. Sehingga Nasdem mencoba menarik diri di posisi tengah, tidak oposisi, tidak dukung pemerintah, untuk dalam rangka menunggu kebangkitan kewarasan dari civil society untuk mereka saling berbagi kekuatan dalam rangka mengoreksi kekuasaan. Jadi posisi Nasdem ini bagus. Sama dengan posisi mereka di awal pembentukan partai era SBY kan. Mereka juga tidak menyebut diri sebagai oposisi, tapi di jalan tengah. Tetapi menurut saya harus ada lahir kekuatan baru. Kalau benar koreksi kekuasaan itu harus dilakukan oleh representasi partai politik, maka saya, Anda, dan seluruh orang juga harus mempertimbangkan infrastruktur partai politik. Kebetulan kalau kita kan sudah ada Partai Negoro sebagai ruang kajian, ruang jaringan, dan sisi Partai Negoro itu kita tidak mau umumkan secara simbolik, tapi pada kualitas individu-individu. Dan ini berjalan terus. Nanti dalam waktu dekat kita akan punya sikap politik sebagai basis dari partai yang bergerak pada kekuatan intelektual dan moralitas. Nah, sebagai penutupnya, saya menghimbau kepada rekan-rekan pejuang perubahan, semoga tetap istiqomah, mengambil jarak yang jauh dari godaan kekuasaan, terus mendekati diri kepada keyakinan, tauhid, bahwa jangan pernah terpesona melihat manusia menumpuk materi kekuasaan yang dianggap sebagai segala-galanya, tidak. Tapi percaya kepada, kalau saya sederhana, pada ayat Quran itu, bahwa doa orang-orang tertindas itu menggoncang ars. Nah, kalau sudah kekuasaan itu powerful, dia kegelapan yang sangat mencengkram, jangan pesimis. Hidupkan doa-doa dan memohon kepada kebesaran Allah untuk makin membuka topeng-topeng dari kekuasaan yang berperilaku culas dan penuh kebohongan kepada rakyat. Di sisi lain, selain berdoa, harus galang konsolidasi. Sudah tidak boleh lagi membangun harapan, kepercayaan yang sia-sia kepada satu kekuasaan. Tapi individu, rakyat yang cerdas, berdiri pada prinsip-prinsip martabat, kecerdasan mereka untuk mengambil jarak dan terus mengamati gerak-gerik kekuasaan yang semena-mena itu. Kalau dimungkinkan pada peristiwa atau momentum tertentu, kita akan ketemu di lapangan dalam gerakan people power, gerakan moral yang besar untuk menghentikan semua ini. Insya Allah. Insya Allah. Ya, sahabat era sekalian, pembicaraan ini faktual dan filosofis, 2F ya kan? Faktual dan filosofis ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lihat bagaimana drama Indonesia selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas.